Saatnya Anda menyimak Kompas Bisnis, Saudara. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 17 hingga 18 September 2024 memutuskan menurunkan BI rate sebesar 25 basis poin ke level 6%. Keputusan ini konsisten dengan tetap rendahnya perakiraan inflasi pada tahun 2024 dan 2025 yang terkendali dalam sasaran 2,5 plus minus 1%. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 17 sampai 18 September 2024 memutuskan menurunkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 6%. Suku bunga deposit facility juga turun 25 basis poin menjadi 5,25%. Dan suku bunga lending facility sebesar 25 basis poin menjadi 6,75%. Keputusan ini konsisten dengan tetap rendahnya perakiraan inflasi pada tahun 2024 dan 2025 yang terkendali dalam sasaran yang ditetapkan pemerintah, yaitu 2,5 plus minus 1%, penguatan dan stabilitas nilai tukar rupiah, dan perlunya upaya untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Ke depan, Bank Indonesia terus mencermati ruang penurunan suku bunga kebijakan sesuai dengan perakiraan inflasi yang tetap rendah, nilai tukar rupiah yang stabil dan cenderung menguat, serta pertumbuhan ekonomi yang perlu terus didorong agar lebih tinggi. Arah bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tersebut didukung dengan langkah-langkah kebijakan antara lain. Pertama, penguatan strategi operasi moneter pro-market untuk menarik berlanjutnya aliran masuk modal asing guna memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dan efektivitas transmisi kebijakan moneter dengan A. Menjaga struktur suku bunga di pasar uang rupiah untuk daya tarik imbal hasil bagi aliran masuk portofolio asing ke aset keuangan domestik. B. Mengoptimalkan sekuritas rupiah Bank Indonesia atau SRBI, sekuritas falas Bank Indonesia atau SVBI, dan sukuk falas Bank Indonesia atau SUVBI. C. Memperkuat strategi transaksi term repo dan swap falas yang kompetitif. D. Memperkuat peran primary dealer atau PD untuk semakin meningkatkan transaksi SRBI di pasar sekunder dan transaksi repurchase agreement atau repo antar pelaku pasar. Kedua, penguatan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah melalui intervensi di pasar falas pada transaksi spot domestic non-deliverable forward atau DNDF dan surat berharga negara atau SBN di pasar sekunder. Ketiga, penguatan publikasi asesmen transparansi suku bunga dasar kredit atau SBDK dengan pendalaman pada suku bunga kredit berdasarkan sektor prioritas yang menjadi cakupan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial. Likuiditas perbankan memadai serta efisiensi perbankan dalam pembentukan harga semakin baik, antara lain didorong oleh publikasi asesmen transparansi SBDK berdampak positif pada suku bunga perbankan yang tetap terjaga. Suku bunga deposito 1 bulan dan suku bunga kredit pada Agustus 2024 tercatat masing-masing sebesar 4,73% dan 9,21% stabil dibandingkan dengan level bulan sebelumnya. Likuiditas perbankan yang memadai sejalan dengan implementasi bauran kebijakan Bank Indonesia termasuk kebijakan insentif likuiditas makroprudensial. Bank Indonesia juga terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah untuk menjaga stabilitas dan memperkuat pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada 2024 berada dalam kisaran 4,7 hingga 5,5%.
dalam upaya menjaga inflasi tetap terkendali dalam sasaran yang ditetapkan, yakni sebesar 2,5 + -1% pada 2024 dan 2025. Bank Indonesia melakukan koordinasi kebijakan dengan pemerintah pusat dan daerah melalui program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan atau GNPIP di berbagai daerah. Sementara untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong pembiayaan perbankan, Bank Indonesia terus mempererat sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Valentina Sitorus, Yanuar Ruslim, Kompas TV, Jakarta. Kompas Bisnis sesaat lagi akan kembali dengan informasi mengenai digitalisasi dan proteksi layanan perbankan bersama Asri Gunawan dan Direktur Digitalisasi dan Teknologi Informasi Bank Rakyat Indonesia BRI Arga Mahanana Nugraha. Kompas Bisnis segera kembali.